yang sering diamalkan ulama. Wasyamsi wa duhaha, dibaca sebelum matahari tenggelam. Nareko macallai matan nasoe, naibaca. Itu dijanjikan oleh Allah, orang itu akan diberikan kecerdasan dengan berbagai macam sumber. Dena sirupa ni amacana yeleng, ya komelo yeleng amacana mega, suruh baca ya surah ko macalla imatan nasr sebelum tenggelam. Itu wasamsi wa duhaha. Ya tosi ko walaili saya gasaha, itu dibaca ketika matahari sudah merah, maka orang itu tidak akan dibuka aibnya. Dena tak buka kesalahannya. Ia kong dosa na pigaw pura na suku kong Allah Ta'ala sehingga deni sangitaw dinoy kesalahannya. Kami ka makukataw yero na sapa to, na sapara salataw na panabuang. Kami ka ito itanya di Cina tayo makukoy sapa isapa isalanna. Itanya di Cina itu biasa perintahan na kita cari kebaikannya. Sapa ide Cina tayo na pamububa. Ia makukoy sapa ijana tahu na palibung. Iya na surat ternyata dijanjikan bahwa siapa yang membaca seketika matahari memerah menjelang tenggelamnya, maka aibnya akan ditutup. Kemudian angka kedua, surah Al-Falaq dan surah An-Nas. Yaitu siko Al-Falaq dibaca, maka tidak ada musuh yang bisa merusak kita di malam hari itu. Ia ko An-Nas, maka akan diselamatkan oleh Allah dari berbagai macam fitnah. Tapi ternyata beda. Dibaca wasyamsi wa duhaha wal laili idza yaghshaha, kemudian dibaca alam agak sana Quran surah bil falak dan Quran surah bin nas, 4 surah. Lai baca mana ni pae kapada le gunanonna. Ia pi baca mana ni pae na palabu matan nasoe, maka orang itu diberikan rezeki oleh Allah sebagaimana air hujan diturunkan dari langit. Itu jadi kayak kami tak pakai kama koniro. Jadi tu sampai masyarakat tasbih agak kadang-kala kita temukan padilanya satu surah muncul satu surah yang lain, tapi ya kalau lagi gabung kami ternyata ada dampak lain. Itu silakan nih. Ini kunci, makanya ulama kita itu kadang menjelaskan hal-hal tertentu. Makanya saya bilang, madari katanya tak kajian-kajian maka dah kinrui pole ya. Nanti dibaca ditemukan. Saya kasih contoh sederhana. Alam Nasrah dengan alam Tarakaifa, surah yang dibaca ketika sholat sunnah subuh itu dia akan nakipah diutuh. Iya, dia akan nakipah dilaka. Dan itu obat. Ya kuciakin akan napadila kasih bapak diutuh, maka baca alam Nasrah pada rakaat pertama sholat sunnah subuh sesudah azan subuh. Jadi kupura kima baca Fatihah, terbaca alam Nasrah. Pada rakaat kedua terbaca alam Tarakaifa. Saya ceramahkan ini di Bone karena saya dapat di satu kitab. Angka jamaah Bone nasa wingeralanda 38 tahun yang lalu. Waktu nama ceramah guru tamali belawa persis itu nabahas Pak Ustaz. Dan ternyata memang kalau kita kaji itu ada. Maka dia nala teh pabukue 2. Dia kan penyakit tulang, kemudian dipalampiri umuruna. Alam Nasrah dengan alam Tarakaifa. Akan tetapi itu kira. Angkai untuk kok kitab Hasinatul Asrar beda. Alam Nasrah pada rakaat pertama, liila fi Quraisyin pada rakaat kedua, itu sudah beda. Jadi kalau alam Nasrah rakaat pertama, liila fi Quraisyin pada rakaat kedua, maka dia tidak ada musuhnya yang bisa mencelakainya. Jadi kau kata melo pasolangi tidak akan jadi. Tapi kadang di surah itu alam Nasrah siba liila fi Quraisyin. Yang lain ini tadi Imam Ghazali sampaikan, makanya di beberapa kitab itu dia mengangkat hadis Nabi. Kemudian engkau mencili
Kuliah ayyuhal kafirun satu kali rakaat pertama. Kudu Allahu ahad akatalu rakaat kedua. Pada ku masjidak kayu lawa pada rajang nalino. Kaya kami terpakai. Beda. Dari sinilah ada istilahnya wirid. Angka wirid. Jadi iya atau pandai teka mengumpulkan nasabak mega ina baca napasi puluh sisang. Rakaat pertama alam nasrah napa kuliah ayyuhal kafirun. Rakaat kedua alam tara kaifa li ila fi quraisy napa kulullahu katalu nalamanam.